Oke, baik. Shalom, selamat datang di siaran langsung saya pada hari ini di Facebook Willy Marpaung. Dan hari ini saya mau bagikan mengenai bagaimana kisah pelayanan media sosial saya. Karena ada beberapa teman-teman yang bertanya, gimana sih awal bisa melayani media sosial dan bagaimana apa motivasinya. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai, yang selalu memberkati, yang selalu mengurapi hingga pada saat ini, di mana pada saat ini sudah 1 tahun saya melayani di media sosial. Mungkin ada teman-teman yang berpikir, Kak Willy itu lebay, kenapa tanggal hari jadinya itu diingat-ingat? Ya, karena saya itu pilihan keduanya dulu sejarah waktu kuliah. Makanya suka yang namanya tanggal-tanggal, suka yang namanya mengingat-ingat kejadian-kejadian tanggal-tanggal. Itu sebabnya saya bersyukur kepada Tuhan 1 tahun Tuhan sertai. Dan yang saya percaya dalam Filipi 1 ayat 16 ayat 6 Filipi 1 ayat 6 mengatakan, apabila Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik, maka Tuhan yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya, sampai pada hari kedatangannya. Saya percaya kalau Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik bagi saya di pelayanan media sosial ini, maka saya percaya Tuhan akan teruskan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan perluaskan, dan Tuhan akan adakan mukjizatnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman, semua bapak, ibu, saudara-saudari yang sudah mengucapkan selamat hari jadi kepada pelayanan media sosial saya semalam. Ada yang tengah malam sudah mengucapkan terima kasih banyak, kiranya Tuhan Yesus yang membalaskannya dan memberkati kita semuanya. Terima kasih juga buat doanya, buat dukungannya, buat semangatnya. Terima kasih buat like-nya, buat komennya, buat yang sering nge-share. Terima kasih yang udah subscribe di channel YouTube. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kiranya pelayanan saya ini boleh menjadi berkat. Karena pelayanan itu tidak semua orang panggilannya itu menjadi pendeta. Untuk melayani Tuhan tidak harus menjadi pendeta, cukup menjadi pelita. Untuk melayani Tuhan tidak cukup menjadi pendeta, tapi cukup menjadi berkat, menjadi garam dan menjadi terang. Itu sebabnya di tahun kedua ini saya buat hashtag jadi berkat. Biarlah kita semuanya menjadi berkat, biarlah semuanya kita diberkati untuk memberkati yang lainnya. Dan pada kesempatan yang indah ini saya juga mengundang teman-teman sekalian apabila mau bergabung bersama dengan kami di grup WhatsApp, karena saya punya grup WhatsApp dan tahun ini akan diaktifkan lagi ya, di namanya Bible Lovers, WhatsApp grup Bible Lovers, dan kita juga punya Instagram. Saya akan aktifkan semuanya karena namanya pelayanan media sosial nggak enak kalau nggak di Instagram juga ya kan. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman dari komunitas Instagram Kristen, Instagram Rohani Kristen yang telah memberikan semangat kepada saya, memberikan dukungan kepada saya sehingga saya kembali lagi melayani di Instagram. Dan jika teman-teman mau gabung juga di WhatsApp group, nanti bisa WhatsApp saya atau Messenger saya. Kemudian juga untuk di Instagram bisa follow Instagram saya di @willymarpaung_. Kita akan pastikan setiap harinya ada renungan dan setiap harinya ada video rohani yang tentu akan memberkati teman-teman sekalian. Oke, hari ini saya mau berbicara apa motivasi saya melayani. Motivasi saya melayani itu yang pasti, yaitu memberitakan Injil. Karena perintah agung Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi ini perintah Tuhan Yesus sendiri agar kita pergi memberitakan Injil. Ini bukan perintah pendeta, ini bukan perintah rasul-rasul, ini bukan perintah ketua sinode gereja, tapi pergilah, itu perintah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan pergilah, beritakanlah Injil. Dan dalam Yohanes 14 ayat 12, ketika Yesus selama di dunia ini, ia pergi juga memberitakan Injil. Maka kita juga harus mengerjakan apa yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Kalau Yesus dulu dalam Lukas 8 ayat 1 kalau saya nggak salah, Tuhan memberitakan Injil berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Maka kita juga umatnya, maka kita juga murid-muridnya harus memberitakan Injil. Dan itu sebabnya karena kita saat ini, mungkin saya memulai pelayanan ini 1 Juli 2019 dan secara rutin ya, maksudnya 1 Juli 2019 saya buat khusus untuk pelayanan media sosial. Dan motivasi saya itu untuk memberitakan Injil. Kalau misalnya likers naik, followers naik, subscriber naik, itu hanya bonus. Ya, kalaupun nanti dapat monetisasi dari YouTube, itu hanyalah alat Tuhan atau jalan Tuhan untuk bisa memberkati lebih banyak orang lagi dengan uang yang ada. Itu sebabnya pelayanan media sosial itu didasarkan karena adanya perintah dari Tuhan Yesus.
perintah untuk pergi memberitakan Injil. Ya saudara yang bisa menilainya, apakah saya melayani, apakah tulisan-tulisan saya menjadi berkat, apakah tulisan-tulisan saya, video-video saya menjadi berkat, itu saudara yang menilainya. Saya nggak bisa menilai dari saya sendiri. Dan saya bukan seorang pendeta. Ada banyak orang mungkin yang meremehkan karena saya bukan pendeta. Dan semalam saya diundang berbicara di salah satu talk show rohani, dan pesertanya yang peserta itu adalah orang-orang mahasiswa sekolah teologi. Awalnya saya takut. Bagaimana kalau mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan teologis? Ternyata tidak teologis. Jadi pasti Tuhan tolong, karena perintah agung dalam Matius 28 itu bukan sekedar perintah, tapi ada janji. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, saya juga tidak punya tim pelayanan. Ya, ada orang yang bertanya pada saya karena kami punya WhatsApp group dan itu sudah 200-an lebih. Ya, mungkin kalau teman-teman yang gabung itu masih ada 3 grup sebenarnya, 3 grup tapi namanya sama. Karena tergantung dengan usianya juga. Karena kalau yang pertama itu kebanyakan orang tua, tapi di yang baru itu anak-anak muda. Nah, jadi ada pertanyaan, Kak Willy kantornya di mana? Ya, mereka nanya kantornya di mana. Saya nggak punya kantor, saya nggak punya tim pelayanan. Ya, tapi Roh Kudus lah yang bersama dengan kita, yang selalu menolong kita, yang selalu menghibur kita. Murid-murid Yesus nggak sarjana teologi ya. Dia nggak punya gelar, mereka nggak punya gelar teologi ya. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka pergi memberitakan Injil dan menyatakan kuasa Tuhan. Mereka pergi memberitakan Injil dan menyatakan tanda ajaib dari Tuhan. Itu sebabnya ini semuanya mukjizat Tuhan. Ini semuanya karena Tuhan. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saya orang biasa. Saya bukan pendeta. Saat ini saya bukan sekolah teologi ya. Saya sekolah di pendidikan akuntansi. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Itu sebabnya semalam saya katakan doa kita nggak dijawab ataupun dijawab, Yesus itu tetap baik. Jangan karena doa kita nggak dijawab kita berpikir Tuhan nggak baik. No. Mau dijawab mau nggak dijawab, doa Tuhan Yesus itu tetap baik. Karena dia sudah mati di kayu salib menebus dosa kita. Itu yang fokus utama hidup kita. Kalau kita berdoa supaya kaya, berdoa supaya sembuh, itu kan hanya hal-hal yang fana di dunia ini. Tapi dia sudah menunjukkan kasihnya, dia mati di kayu salib untuk supaya kita bisa sampai ke sorga. Siapa yang percaya padanya akan diselamatkan. Itu sebabnya saya bersyukur sekali saya bisa bertemu dengan banyak orang juga, khususnya di pelayanan media sosial ini. Ya, saya minta pertemanan dengan orang-orang dari luar kota saya, bisa berkenalan, punya banyak teman. Terima kasih banyak sudah mau berteman dengan saya. Dan ini semua karena Tuhan. Ya, dulu saya mulai pelayanan itu, saya nggak punya tim, sampai sekarang pun tidak punya tim pelayanan. Entah sampai kapan seperti ini ya. Dimana saya itu ngetiknya sendiri, editingnya sendiri, desainnya sendiri. Bahkan kalau buat video, ngerekamnya sendiri. Ngerekamnya sendiri ya, ngedit videonya itu sendiri, semuanya sendiri. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan berikan kesanggupan kepada saya, Tuhan berikan kasih karunia, Tuhan berikan urapannya. Dan saya, kalau saya ditolong Tuhan, maka saudara juga ditolong oleh Tuhan. Apapun masalah saudara, apapun yang mengganjal di hati saudara saat ini, membuat saudara sedih, ada Tuhan yang bersama dengan saudara, tidak pernah meninggalkan saudara. Pelayanan media sosial ini membuktikan bahwa Tuhan selalu menyertai umatnya. Pelayanan media sosial ini, memang dulu orang sepele dengan pelayanan media sosial. Tapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, pelayanan mana yang paling maju? Tentunya pelayanan media sosial, karena media sosial yang dipakai semuanya. Semua gereja memakai media sosialnya untuk mengabarkan Injil. Tapi intinya itu, yaitu pemberitaan Injil dari Tuhan Yesus dan juga kasih kita kepada jiwa-jiwa. Lalu bagaimana? Apakah ada kendala-kendala dalam penginjilan? Tentu ada. Tentu ada kendala. Dan kendala saya itu bukan waktu, kendala saya itu bukan kehabisan tema, kehabisan ide, tidak. Kendala saya itu satu aja, ketemu sama Farisi. Udahlah gawat itu. Ya, saya udah ketemu sama orang yang mau aborsi. Saya udah ketemu sama orang bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bercerai. Saya udah ketemu sama orang yang tidak dibiayai lagi oleh suaminya. Saya udah bertemu dengan orang yang nyaman pula berhubungan seksual sebelum menikah. Nyaman. Tapi itu bisa saya jawab. Enak menjawabnya. Tapi kalau jumpa sama Farisi, nggak usah jumpa. Di WhatsApp-nya aja, aduh, pusing. Kenapa? Karena Farisi itu hanya mencari kekurangan orang lain. Farisi hanya mencari kelemahan orang lain. Farisi selalu memandang orang lain itu salah dan mengatakan bahwa dirinya yang paling hebat. Jangan jadi orang Farisi.
Kalau engkau nggak suka, kita berbeda pandangan, it's okay. Karena ya kalau misalnya doktrin-doktrin mendasar, bukan doktrin mendasar, doktrin-doktrin yang gerejawi, ya itu kita bisa beda pendapat, bisa beda pandangan. Dalam hal percintaan, ya kita bisa berbeda pandangan. Saya selalu memberikan apa yang saya alami dan apa yang saya pelajari. Ya kalau teman-teman mengalami pengalaman yang berbeda, it's okay. Tapi yang paling penting, Yesus juru selamat itu habis perkara, itu titik, itu harga mati. Ya, kita nggak bisa sangkal Yesus itu juru selamat. Tapi kalau ada yang menyangkal Yesus juru selamat, nah itu dia baru yang salah. Karena itu yang esensi daripada kekristenan, itu yang fundamental dari kekristenan. Itulah doktrin yang paling mendasar dari kekristenan. Jadi tantangan saya atau masalah saya tentang media sosial itu ketemu sama Farisi. Farisi itu adalah orang yang mencari kelemahan orang lain. Orang yang mencari selalu mengatakan bahwa dirinya paling hebat, mengatakan dirinya yang paling suci, mengatakan dirinya yang paling kudus. Orang pacaran salah. Iya. Padahal dia nggak laku. Dia nggak laku, dibilangnya orang lain. Kalau teman-teman lihat yang terakhir di YouTube saya, pernah dikatakan sama saya seperti ini. Lebih bagus kau mencuri daripada berzina. Ih, kapan aku berzina? Ya, dengan pacar saya dulu, sekarang jomblo. Ya, nah, ya begitu katanya. Lebih bagus kau mencuri daripada berzina katanya. Ih, padahal dia kan masih jomblo, makanya dia bilang kayak gitu. Makanya kalau jumpa sama Farisi, aduh, udahlah capek. Ya, tapi Tuhan selalu berikan kekuatan. Tuhan pasti memberikan hikmat pada kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Kadang kita mengalah, bukan berarti kita kalah. Kita mengalah karena supaya kita damai. Karena dalam hal pengampunan pun seperti itu. Walaupun bukan kau yang salah, engkau aja minta maaf supaya selesai masalah itu, berbuah lagi. Karena kalau orang damai, maka tenang hidupnya. Dan dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Satu hal yang saya ingat, kalau kita setiap perkara kecil, maka Tuhan akan berikan kepada kita perkara besar. Kalau Tuhan sudah buat saya ini di media sosial, pelayanan yang kecil ini, tapi menurut saya ini besar ya, pelayanan yang kecil ini, akan Tuhan perbesar lagi. Dan akan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di akhir zaman ini. Kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Itu sebabnya, mari kita beritakan Injil, mari kita semangat. Ya, jadi motivasi utama itu adalah kasih dan perintah agung. Dan jangan incar likersnya, jangan incar ketenarannya, jangan incar uangnya. Incar mahkota kemuliaan sebagai ganjaran, sebagai upah yang akan Tuhan berikan kepada kita yang memberitakan Injilnya. Mungkin teman-teman berpikir, kok bisa ya Bang Willy itu seperti itu? Karena gini, dari kecil, waktu saya TK, saya itu ditanya cita-citanya jadi apa? Jadi pendeta. Ya. Jadi pendeta. Cuman berbeda haluan dari SMP, ya. Dari SMP saya itu pertama kali khotbah diundang itu kelas 5 SD. Waktu itu saya pindah dari sekolah yang lama ke sekolah baru kelas 5. Lalu ada Natal sekolah, saya yang jadi pengkhotbahnya. Peci katanya, pendeta kecil, ya. Tapi oke, sampai situ. Kemudian SMP saya pindah haluan, cita-cita saya jadi dokter karena saya orang yang pintar di bidang fisika, ya, dan juga biologi. Jadi udahlah, nanti saya jadi dokter, mau masuk FK, Fakultas Kedokteran. Rupanya, ya, itulah di SMP saya pula mewakili sekolah saya untuk mengikuti lomba khotbah sekota Medan tingkat SMP. Sekota saya. Puji Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, juara 1. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus, ya. Kemudian udah SMA, kok jijik kali kurasa dengan fisika ini ya kan. Pindah haluan jadi guru, udahlah. Dan ujung-ujungnya masuk ke akuntansi. Tapi lihat, mau saya jadi dokter, mau saya cita-citanya jadi guru, tetap saya bisa melayani Tuhan. Jadi bukan berarti harus jadi pendeta melayani, no. Pemberitaan Injil, perintah agung Tuhan Yesus itu untuk semua orang. Ya. Dan ya tidak menutup kemungkinan bagi saya untuk sekolah teologi ya di S2-nya nanti, mudah-mudahan. Ya, karena saya memperdalam teologi saya lagi. Dan kalau misalnya saya jadi buat komunitas rohani, karena saya rindu membuat komunitas rohani anak-anak muda, khususnya tahun ini, kita ada rencana bulan Maret yang lalu kita mulai, namun karena corona datang,
Dan beberapa hal kita tidak bisa kumpul-kumpul, kita tidak bisa tidak bisa ya berkumpul ya. Jadi kita nggak bisa berkomunitas sekarang, dan kita akan buat online. Sebabnya mungkin di bulan Juli ini kita akan mulai sharing firman Tuhan online, dan saya aktifkan lagi semua grup WhatsApp supaya kita bisa sharing firman di situ, kita bisa sama-sama belajar ya. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya kepada saya, mungkin kalau tidak bisa saya balas dengan cepat, mohon maaf karena kesibukan karena saya bukan hanya di rumah, saya tak bekerja di tengah-tengah pandemi ini, dan saya harus tetap keluar rumah ya. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa membalas WhatsApp atau chat teman-teman dengan cepat ya, tapi saya akan balas, tentunya saya akan balas ya. Kalau jumpa Farisi kadang saya nggak balas ya, tapi kalau untuk kadang ada yang mau curhat, ada yang mau nanyakan, berikan bang tolong minta solusinya, kadang saya berikan, saya jawab pastinya ya. Dan saya berharap pelayanan ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semuanya. Inilah awal pelayanan saya orang biasa ya, tapi Tuhan saya luar biasa, dan itu yang saya bawakan kepada saudara. Di sini pun Tuhan yang saya bawakan kepada saudara. Saya orang biasa, saya bukan orang suci. Tapi ketika Tuhan pakai, ketika Tuhan suruh, ketika Tuhan urapi, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Ketika Tuhan sudah memakai seorang, ketika Tuhan sudah menyiapkan seorang untuk rencana yang indah, maka apapun yang menghalanginya akan dilepaskan Tuhan. Pelayanan saya semalam itu di Zoom itu ada yang menghalangi. Saya berdoa ya, bahkan jaringan pun melayani. Saya nggak tahu kenapa jaringan tiba-tiba kok jelek jam 2 siang. Saya pergi ke counter HP, bagaimana ini, tidak tahu jaringan dari sananya, dari pusat. Saya berdoa sepanjang jalan, waktu itu saya di jalan ya, dan bermain lagi dengan waktu, karena saya begitu kalau sore macet sekali. Padahal jam 7 harus on time ya, harus on time di Zoom. Puji Tuhan semua bisa dengan lancar ya, karena kamar saya ini pun ya namanya manusia biasa ya kan, kita nggak punya studio, nggak punya kedap suara ya. Saya takut hujan, karena di Medan tiap malam hujan ya. Selesai kami Zoom, semalam hujan. Selesai kami share, hujan luar biasa. Karena kalau hujan tentu suaranya jadi nggak bagus gitu ya. Bahkan kalau hujan pun kita nggak bisa take record. Nah tapi Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan Yesus itu baik. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita punya masalah, jangan cengeng, jangan langsung pesimis, jangan langsung putus harapan. Pandang pada Yesus, Tuhan pasti berikan penyelesaian masalah. Tuhan pasti berikan sesuatu kepada kita supaya kita kuat, yaitu damai yang mau Tuhan berikan kepada kita. Itu sebabnya apapun masalah kita, pandang pada Tuhan Yesus. Pandang kepada Tuhan Yesus, pandang pada kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. So, terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah mengajari saya, yang sudah mau sharing dengan saya. Dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya yang mendukung pelayanan saya di media sosial ini. Inilah saya apa adanya, dengan segala kekurangan saya. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan Yesus yang memberkati semuanya. Saya tidak bisa balas dengan apapun, tapi saya bisa balas dengan doa. Saya berharap suatu saat nanti apabila Tuhan mengizinkan kita bisa bertemu. Sudah banyak yang minta saya bertemu ya. Ada yang minta saya collab tanggal 5, ada yang mau datang dari Tarutung, dan rencananya mau kolaborasi di Medan buat vlog. Semoga semua berjalan dengan baik. Semua rencana-rencana berjalan dengan baik. Saya nggak tahu, ini Tuhan lah yang bekerja, kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan yang menguatkan. Terima kasih buat semuanya, dan segala kemuliaan lah hanya bagi Tuhan Yesus. Terima kasih buat ucapannya, terima kasih buat doanya. Dan bagi teman-teman juga yang mau bergabung dengan WhatsApp grup kami, bisa menghubungi saya nanti di Messenger ataupun di WhatsApp. Kemudian mungkin video ini akan saya naikkan ke YouTube, dan teman-teman bisa subscribe di sana. Ada banyak firman Tuhan yang pasti memberkati. Setiap harinya saya usahakan ada firman Tuhan, baik itu dalam sharing 1 menit maupun sharing 10 menit ya kan. Ada yang pendek, ada yang panjang. Dan apabila punya pertanyaan, teman-teman memiliki pertanyaan yang mau dibahas dalam channel YouTube saya ataupun melalui live streaming ini, boleh bertanya kepada saya dengan menulisnya di kolom komentar atau menghubungi saya di media sosial saya. Karena saya buat live streaming ini hari ini adalah pertanyaan, menjawab pertanyaan dari ada 2 dan beberapa orang menanyakan kepada saya semalam bagaimana memulai pelayanan media sosial ini. Dan banyak teman-teman yang termotivasi untuk membuat pelayanan media sosial juga. Kiranya semua kita bukan berkompetisi, tapi kita sama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan, sama-sama memberitakan Injil Tuhan. So, terima kasih buat yang sudah menonton.
tidak banyak, tidak panjang juga hari ini. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah berkomentar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan Tuhan Yesus kiranya menjaga kita semuanya. Haleluya.